Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Zainul Amri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub, Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI. Baik, di sini saya akan membahas tentang niat dan macam air banyak dan air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu. Niat. Apakah itu niat? Qasdu syai'in muqtaronan, yaitu menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Di dalam hadis Nabi pun menyebutkan innama a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi niat di sini sangatlah penting apabila kita melakukan sesuatu. Kemudian bifi'alihi wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat adalah di dalam hati. Wa talaffazu biha sunnatun, dan melafazkannya adalah sunnah. Nah, di sini mengapa melafazkannya adalah sunnah? Karena tujuan melafazkannya adalah untuk agar hati kita tidak was-was, bahwa kita tahu hal ini kita melakukan sesuatu, contohnya berwudu ataupun sholat fardu. Ketika kita sholat fardu, sholat asar, nah kita kadang pun ragu, ataupun sholat subuh ataupun sholat maghrib, adapun kita ragu dalam jumlah rakaatnya, maka disunnahkan untuk melafazkan niat tersebut. Kemudian untuk ketika pun tidak melafazkan niat tersebut tidak apa-apa, tetapi tidak mendapatkan sunnahnya, dan tempat niat itu di dalam hati, maka ada juga orang melakukan sesuatu tanpa mengucapkannya langsung, berbarengan dengan apa yang dilakukannya di dalam hatinya. Kemudian waqtuha inda kusli wajhi awali juz'i minal wajhi, waktunya niat saat membasuh bagian pertama pada wajah, yaitu ketika air telah mengenai wajah saat membasuh. Nah, di saat itu juga niat kita dipasang, ataupun di saat kita sholat, ketika kita takbir Allahu Akbar, dari lafaz Allah sampai Akbar, nah di saat itu, di tengah-tengah itulah saat kita niat kita dipasang. Saya niat sholat fardhon asri 4 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Kemudian tartibu alla yuqaddimu utwan ala utwin, maksud tertib bagian yang pertama tidak boleh didahului bagian yang kedua ataupun yang seterusnya. Nah, jadi di dalam contohnya di dalam wudu, ketika kita membasuh wajah, tidak boleh kita lanjutkan dengan membasuh rambut ataupun langsung kaki, yaitu berurutan. Tidak boleh kita tidak urut, jadi berurutan yang telah ditentukan syariatnya oleh Islam. Baik, selanjutnya bab kedua itu air sedikit dan air banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilu wa katsirun, air sedikit dan air banyak. Al-qalilu, air sedikit, madunal qullataini, air sedikit yakni yang kurang dari 2 kullah. Di dalam menurut Syekh Wahba al-Zuhaili, di dalam kitabnya Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, air 1 kullah itu sekitar 270 liter, atau 2 kullah sama dengan kira-kira 540 liter. Kemudian wal kasiru, air banyak, kullatani fa aktsara,
yakni air yang lebih dari 2 kula. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'i, air sedikit menjadi najis, an-najasati, dengan jatuhnya najis, fihi wa illam yataghayyar, meski keadaan air tersebut tidak berubah. Nah, jadi ketika ada air sedikit, yakni air kurang yang dari 2 kula, ketika kejatuhan najis ataupun bangkai ataupun sejenisnya, maka air tersebut dijatuhi hukumnya najis, walaupun volume air itu pun bertambah. Ketika ada orang ingin menggunakan air tersebut walaupun volume airnya bertambah, kira-kira anggaplah sampai dengan 2 kula, maka air tersebut tetap dihukumi najis. Kemudian wal ma'ul kasiru, adapun air banyak, la yatanajjasu, tidak najis, illa iza taghayyara, kecuali berubah ta'muhu, rasa, au launuhu, warna, au rihuhu, aroma. Nah, ketika ada air yang lebih dari 2 kula, kira-kira 540 liter atau lebih, terjatuh sebuah najis ataupun bangkai atau sejenisnya, maka air tersebut tidaklah dihukumi air yang najis, tetapi dengan syarat apabila air tersebut telah berubah warnanya, rasanya ataupun aromanya, maka air tersebut dijatuhi hukumnya dengan air yang najis walaupun air itu melebihi 2 kula. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.